kasih Pak Patar, terima kasih untuk ketiga pembicara yang sudah memaparkan materi tentang apa itu Tritunggal, definisi daripada Tritunggal, hakikat, terus pribadi apa itu. Nah, sekarang saya akan masuk ke hal yang lebih praktis mungkin ya, yaitu praktek tentang pemahaman terhadap doktrin Allah Tritunggal. Jadi bagaimana kita seharusnya menggunakan sebuah teks yang dipahami secara benar ya, bukan hanya asal comot teks lalu kita menafsirkan itu secara keliru. Nah, dalam hal ini saya menyoroti seorang pengajar Tritunggal yang mengaku bahwa dirinya adalah penganut Tritunggal yang percaya kepada doktrin Allah Tritunggal. Tetapi saya melihat ketika dia menjelaskan Tritunggal itu dengan menggunakan beberapa teks, tapi dia menjelaskan itu secara keliru. Nah, dalam hal ini saya langsung sebutkan namanya saja, yaitu saya akan menyoroti ajaran Tritunggalnya Pak Dr. Suhento Liau. Nah, sepanjang pengetahuan saya, Pak Suhento Liau ini memang adalah seorang penganut Tritunggal dan dia percaya kepada Allah yang esa itu di dalam 3 pribadi. Saya melihat dia mempercayai hal itu. Nah, tetapi ketika dia menjelaskan konsep Tritunggal itu dengan 2 teks, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 26, juga di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8, saya melihat dia menggunakan teks yang ditafsirkan secara keliru. Nah, saya menonton videonya yang berjudul Menjelaskan Tritunggal, Fondasi Iman Kristen Alkitabiah dalam kurung Fika episode 20 di channelnya GBI Agerape yang dia posting tanggal 6 Agustus 2020. Jadi di sana dia menggunakan dua teks tadi yang saya katakan tadi. Nah, saya akan menyoroti kedua teks itu. Yang pertama, Pak Liau mengutip Kejadian 1 ayat 26 lalu menjelaskan bahwa Allah yang Tritunggal itu dapat dipahami melalui pemahaman terhadap manusia, katanya. Karena Allah menciptakan manusia seperti dirinya, yaitu serupa dan segambar dengan Allah, lalu Pak Liau berkata sebenarnya manusia itu Tritunggal juga, yaitu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, karena manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ini pernyataan daripada Pak Dr. Suhento Liau ketika dia memahami Kejadian 1:26. Nah, sekarang kita baca ayatnya. Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, sebetulnya teks yang digunakan oleh Pak Liau ini betul. Saya percaya bahwa Kejadian 1:26 merupakan salah satu dasar daripada doktrin Allah Tritunggal. Pak Liau sudah betul menggunakan teks ini. Tetapi kemudian melalui teks ini Pak Liau menjelaskan pemahaman bahwa manusia itu adalah Tritunggal yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Karena manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah yang juga adalah Tritunggal. Jadi dia menggunakan teks ini untuk membuktikan bahwa ini loh buktinya bahwa manusia juga itu diciptakan Tritunggal, memiliki tubuh, jiwa, dan roh seperti Allah juga Tritunggal. Dan dia menafsirkan kata-kata gambar dan rupa kita dalam teks itu seperti itu. Nah, sekarang saya akan menyoroti hal itu ya. Kata kita di dalam ayat tersebut memang adalah kata ganti bentuk jamak. Dan kalau kita melihat ayat setelahnya, yaitu ayat 27, di situ ada kata-kata gambarnya dan gambar Allah. Berarti kata kita di ayat 26 itu pasti menunjuk kepada Allah sendiri. Menurut konteksnya, Allah yang dijelaskan oleh kata kita itu ternyata ada di dalam bentuk jamak ya, tanda kutip. Penulis kitab Kejadian itu sedang mengungkapkan sisi pluralitas di dalam diri Allah. Jadi dalam hal ini saya melihat para penafsir rabbinis itu seringkali dibingungkan dengan perikop ini ya, tentang kata kita dalam teks tersebut. Termasuk dalam Kejadian 3:22, 11 ayat 7 dan sebagainya. Termasuk para Sabellianisme, mereka seperti Pak Joshua Teu dan sebagainya. Mereka kebingungan memahami kata kita dalam teks tersebut. Nah, ada orang yang menafsirkan bahwa kata kita itu berarti Elohim. Pak Joshua Teu mengartikan bahwa itu menuju pada Elohim dan akhiran im
pada kata kita tersebut itu berarti menunjuk pada sifat-sifat Allah yang jamak. Nah, itu katanya Pak Joshua seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kata kita di ayat itu menunjuk pada Allah dan para malaikatnya. Jadi Allah ini berbicara kepada para malaikatnya katanya. Itu tafsiran yang kedua. Tetapi kalau kita memperhatikan teksnya, Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, di sini terlihat bahwa Allah yang jamak itu sedang melakukan dua kegiatan sebetulnya, Syaitan. Yang pertama adalah berkomunikasi. Jadi di sana ada semacam rapat terbatas, yaitu perundingan ilahi di sana. Yang satu mengajak oknum yang lain untuk berunding di sana. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, aktivitas yang terjadi di sana adalah mencipta. Baiklah kita menjadikan manusia. Jadi ada aktivitas penciptaan yang akan dilakukan oleh pelaku-pelaku yang diajak berunding tadi itu. Nah, berdasarkan kedua hal itu, maka kata kita di dalam teks tersebut tidak bisa dipahami bahwa itu menunjuk pada kejamakan daripada sifat Allah. Tidak bisa begitu. Karena konteksnya sedang menjelaskan para pelaku itu sedang melakukan perundingan, lalu akan mengadakan sebuah aktivitas, yaitu mencipta. Nah, orang yang bisa berbicara, berkomunikasi, dan melakukan penciptaan tentunya hanya bisa dilakukan oleh seorang pribadi. Jadi kata kita dalam teks itu menurut saya merupakan kejamakan di dalam pribadi daripada Allah sendiri. Kemudian yang kedua, sekarang kita akan melihat apa arti kalimat gambar dan rupa Allah di dalam Kejadian 1:26 tersebut. Nah, sebetulnya arti gambar dan rupa Allah itu sudah terjawab di dalam ayat 26 bagian B-nya. Bagian B mengatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, jadi penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah maksudnya bahwa manusia itu adalah mempunyai kuasa. Manusia adalah penguasa. Dia berkuasa atas makhluk hidup yang lain, seluruh ciptaan yang lain. Kita bandingkan juga dalam ayat yang ke-28 di pasal yang sama. Lalu gambar dan rupa Allah itu juga berarti bahwa manusia itu adalah makhluk yang bermoral. Seperti Allah, memiliki intelek, kecerdasan, dan merupakan makhluk yang kekal ke depan, ya, bukan ke belakang. Dicipta menurut gambar dan rupa Allah berarti manusia itu adalah makhluk yang mulia. Nah, inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan yang lain. Jadi, teks dalam Kejadian 1 ayat 26 sebetulnya tidak sedang menjelaskan bahwa manusia itu tritunggal, yaitu memiliki tubuh, jiwa, dan roh karena dicipta segambar dan serupa dengan Allah yang adalah Tritunggal. Jadi pemahaman Pak Suhento Liau di sini keliru. Dia mau mengartikan kata-kata segambar dan serupa dengan Allah itu bahwa berarti manusia juga diciptakan dengan Tritunggal seperti itu. Nah, menurut saya keliru. Lalu yang kedua, Pak Liau menggunakan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 untuk menggambarkan ketritunggalan Allah dan manusia diciptakan juga dengan keadaan yang tritunggal itu. Sebab ada 3 yang bersaksi, yaitu di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, kemudian diartikan bahwa kalimat yang selanjutnya, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Itu diartikan menunjuk pada manusia dan memahami bahwa manusia itu terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Nah, menurut saya yang pertama adalah bahwa Pak Suhento Liau di sini menggunakan teks yang bermasalah sebetulnya. Dia ingin mengajarkan doktrin Allah Tritunggal berdasarkan teks yang diperdebatkan oleh para teolog. Kenapa? Karena kalau kita melihat itu ada dalam kurung tegak di sana, ya. Kata-kata dalam kurung itu yaitu di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, itu ada dalam tanda kurung. Lain memberikan itu dalam tanda kurung. Nah, itu adalah bagian yang diperdebatkan keasliannya. Dan menurut para pakar kritik teks, kalimat yang di dalam kurung itu bukan merupakan bagian naskah aslinya. Mengapa? Wycliffe menjelaskan 2 hal, ya. Karena tidak ada satupun naskah kuno yang mencantumkan bagian tambahan dalam kurung itu. Tidak ada. Sebelum abad ke-14, tidak ada satupun. Kemudian yang kedua, di dalam kontroversi perdebatan Tritunggal di sepanjang 450 tahun yang pertama era gereja, tidak ada satupun yang mengutip teks itu menjadi dasar Allah Tritunggal.
Ya, jadi ini alasannya mengapa teks itu tidak merupakan bagian daripada naskah yang asli. Seharusnya teks itu berbunyi sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, apa makna roh, air, dan darah? Roh ini jelas berbicara tentang Roh Kudus yang memberi kesaksian. Tetapi air dan darah ini siapa? Nah, tentu saja air dan darah ini berbicara tentang anak Allah. Konteksnya ini, ayat ini sedang berbicara tentang Allah. Air itu menunjuk pada baptisan terhadap Yesus yang dinyatakan sebagai anak Allah yang diberi kuasa untuk melakukan misinya. Lalu darah itu menunjuk kepada kematian Kristus. Jadi kata-kata yang ditekankan air dan darah itu dimaksudkan bahwa Kristus sudah menyelesaikan misinya untuk datang ke dunia, dan juga bahwa istilah itu menunjuk pada Yesus adalah Allah dan manusia. Ketiga saksi itu, yaitu roh, air, dan darah, memberikan satu kesaksian yang sama, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia untuk mati karena dosa agar manusia beroleh hidup yang kekal. Jadi ini adalah kesaksian Allah tentang anaknya, konteksnya seperti itu. Bukan ditafsirkan harus menuju kepada manusia yang mempunyai tiga unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan manusia yang digambarkan oleh Pak Suhento sebagai makhluk Tritunggal yang mempunyai 3 unsur tersebut. Tidak ada. Konteks ayat ini sedang berbicara tentang anak Allah. Kita bisa melihat di ayat yang 10 dan ayat ke-9. Konteksnya seperti itu. Jadi penafsiran itu yang seperti saya katakan tadi itu cocok dengan konteksnya. Karena teks ini adalah kesaksian tentang anaknya, maka kata-kata roh, air, dan darah dalam ayat tersebut tidak ada hubungannya dengan makhluk hidup atau manusia yang berunsur Tritunggal yang seperti dipahami oleh Dr. Suhento Liao. Ya, begitu aja nanti kita. Baik, nanti kita Oke, Pak. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad untuk pemaparannya. Dari pemaparannya sudah masuk, kita akan masuk ke